Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Habil, NIM 20076052. Di sini saya akan mempresentasikan materi pemrograman Java, yaitu tentang struktur kontrol pemilihan. Struktur kontrol pemilihan adalah pernyataan dari Java yang mengizinkan user untuk memilih dan mengeksekusi blok kode spesifik dan mengabaikan kode yang lain. Struktur kontrol perulangan terdiri dari 3 statement, yaitu yang pertama statement if. Pernyataan if akan menentukan sebuah pernyataan atau blok kode yang akan dieksekusi jika dan hanya jika persyaratan bernilai true atau benar. Bentuk umum dari pernyataan if adalah if dalam kurung boolean expression, kemudian di bawahnya statement. Ini digunakan ketika statementnya hanya satu. Ada juga bentuk yang kedua, yaitu if boolean expression, kemudian buka kurung kurawal, kemudian di bawahnya statement 1, statement 2, sampai statement berapa yang diinginkan. Kemudian tutup kurung. Berikut ini gambar flowchart statement if. Jika boolean expression bernilai true, maka dia akan mengeksekusi statement. Namun jika boolean expression bernilai false, maka program akan berhenti. Statement yang kedua yaitu statement if else. Pernyataan if else digunakan apabila kita ingin mengeksekusi beberapa pernyataan dengan kondisi true dan pernyataan yang lain dengan kondisi false. Bentuk statement if else seperti berikut ini. Yang pertama yaitu if boolean expression, kemudian di bawahnya statement, satu statement, kemudian else, dan di bawahnya satu statement lagi. Ini digunakan ketika kita hanya ingin menggunakan masing-masing satu statement. Ada bentuk yang kedua yaitu if boolean expression, kemudian buka kurung, di bawahnya statement 1, statement 2, dan seterusnya, kemudian tutup kurung. Else, buka kurung, statement 1, statement 2, dan seterusnya, kemudian tutup kurung. Ini digunakan ketika kita menginginkan masing-masingnya melebihi satu statement. Berikut ini gambar flowchart statement if else. Di sini jika boolean expressionnya bernilai true, maka dia akan menuju statement yang ditentukan. Kemudian jika bernilai false, maka dia juga akan menuju statement yang berada di bawah false. Berikut ini contoh program yang menggunakan pernyataan if else. Di sini public class statement if else ini kita mendefinisikan kelas baru. Kemudian static void main string args ini void main atau main method dalam program ingrade sama dengan 68. Di sini kita menginisialisasi variabel grade dengan nilai 68. Nah, kemudian kita mendeklarasikan statement if else di sini. If grade besar dari 60, buka kurung, maka di sini system.out.print congratulations, kemudian system.out.print you passed, kemudian tutup kurung. Nah, jika nilai variabel grade lebih dari 60, maka program akan mencetak congratulations you passed. Sebaliknya, jika nilainya tidak besar dari 60, yaitu di sini else, maka program akan mencetak sorry you're failed.
Seperti ini karena di sini kita menginisialisasi nilai grade adalah 68, berarti besar dari 60, maka program mencetak congratulations your passed. Kemudian statement yang berikutnya yaitu statement if else if. Pernyataan pada bagian kondisi else dari blok if else dapat menjadi struktur if else yang lain. Kondisi struktur seperti ini mengizinkan kita untuk membuat seleksi persyaratan yang lebih kompleks. Bentuk statement if else yaitu if boolean expression statement 1, else if boolean expression 2, kemudian statement 2, else statement 3. Statement if else. Berikut flowchart statement if else if. Di sini ada boolean expression, jika bernilai true maka dia akan menuju statement 1. Jika false maka di sini ada boolean expression lagi. Jika bernilai true maka dia akan mengeksekusi statement 2. Jika bernilai false maka dia akan mengeksekusi statement 3. Berikut ini contoh program yang menggunakan pernyataan if else if. Di sini kita menginisialisasi variabel grade dengan nilai 68. Sini kemudian kita mendeklarasikan boolean expression if grade besar dari 90, maka program akan mencetak very good. Kemudian else if grade besar dari 60. Jika grade bernilai besar dari 60, maka program akan mencetak very good. Else. Nah, else ini jika nilainya tidak berada di ketentuan yang sebelumnya, yaitu besar dari 90 atau tidak besar dari 60. Maka program akan mencetak sorry your failed. Nah, di sini kita menginisialisasi nilai variabel grade yaitu 68, maka seperti ini output yang akan keluar, yaitu very good. Kesalahan umum ketika menggunakan statement if else. Yang pertama, kondisi pada statement if tidak mengevaluasi nilai logika boolean. Contohnya, in number sama dengan 0. If number, kemudian di bawahnya dituliskan statement, variabel number tidak memiliki nilai boolean. Maka ini adalah salah. Yang kedua, menggunakan operator sama dengan sebagai operator perbandingan yang seharusnya adalah operator sama dengan. Contoh, ini contoh yang salah, in number sama dengan 0, if number sama dengan 0, ini salah. Seharusnya kode tersebut ditulis in number sama dengan 0, kemudian if number sama dengan 0. Di sini artinya jika number sama dengan 0, maka sama dengannya harus ditulis 2 kali. Kemudian di bawahnya dituliskan beberapa pernyataan atau statement. Kemudian selanjutnya yang kesalahan umum yang ketiga yaitu penulisan else if yang seharusnya ditulis sebagai else if. Yaitu harus ada spasi antara else dan if. Cara lain untuk membuat cabang adalah dengan menggunakan kata kunci switch. Switch mengkonstruksikan cabang untuk beberapa kondisi dari nilai. Bentuk dari pernyataan switch. Switch dalam kurung switch expression, kemudian buka kurung kurawal, case selector 1. Itu ini yang menentukan case-nya, yaitu di bawahnya, kemudian statement 1, statement 2, dan seterusnya, kemudian di akhir dituliskan break. Begitu juga untuk case-case yang berikutnya. Kemudian di paling bawah kita tulis default. Default ini adalah keadaan jika keadaan case-case sebelumnya tidak ada yang bernilai true, maka program akan mengeksekusi pernyataan yang di bagian default. Berikut ini gambar flowchart statement switch. Di sini ada case selector 1, jika bernilai true maka
akan mengeksekusi statement blok 1, kemudian break. Kemudian program akan langsung berhenti atau menuju program yang selanjutnya. Tidak akan mengeksekusi case 2, case 3, dan case selanjutnya. Jika bernilai false, maka dia akan mengeksekusi case selanjutnya. Jika bernilai true, program akan berhenti. Jika bernilai false, maka akan dilanjutkan case selanjutnya, dan begitu seterusnya. Sampai jika masih false, sampai menuju keadaan default. Kemudian, dia akan mencetak statement yang ada di bagian default, kemudian program akan berhenti. Berikut ini contoh program yang menggunakan pernyataan switch. In grade 92. Nah, di sini kita mendeklarasikan switch grade. Buka kurung, kemudian case 100. Nah, case 100 ini maksudnya jika grade bernilai 100, maka program akan mencetak excellent. Kemudian break. Kemudian case berikutnya yaitu case 90. Jika grade bernilai 90, maka program akan mencetak good job. Case 80, program akan mencetak study harder. Kemudian keadaan defaultnya adalah jika program case yang sebelumnya tidak ada yang bernilai true, maka program akan mengeksekusi keadaan default, yaitu akan mencetak sorry your failed. Nah, di sini kita sebelumnya menginisialisasi variabel grade dengan nilai 92. Karena 92 tidak ada kita deklarasikan pada case-case yang telah kita buat, maka program akan mengeksekusi keadaan default, yaitu sorry your failed. Nah, seperti ini output yang akan keluar. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Mungkin semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.